Hujan di ujung senja. Jakarta, hujan sore itu tak biasa. Renai air turun perlahan, membasahi jaket dan rasa kecewa yang sudah lama mengendap di hati. Dira, di halte depan kantor Raka. Ia berdiri sendiri, menggenggam ponsel yang sudah dingin karena tak kunjung ada balasan. Maaf, aku nggak bisa datang hari ini. Ada revisi dadakan, tulis Raka. Hanya beberapa menit sebelum waktu janjian mereka. Dira menatap pesan itu dengan mata nanar. Ia sudah berdiri lebih dari setengah jam, berharap. Seperti biasa, harapan itu lagi-lagi mengecewakan. Ini bukan kali pertama Raka membatalkan. Tapi entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Terasa lebih sakit. Dulu, ketika mereka baru mulai bersama, Raka adalah orang yang tak pernah telat. Ia suka menjemput Dira dengan payung, bahkan ketika hujan hanya gerimis. Tapi entah sejak kapan, hal-hal kecil itu mulai hilang. Entah sejak kapan Dira merasa mencintai sendirian. Dan saat hujan makin deras, seseorang menghampirinya. "Kamu Dira?" tanya suara laki-laki dari belakang. Dira menoleh. Wajah itu familiar, tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum yang sopan dan anggap canggung. "Aku Bima, teman kuliah Raka. Pernah ketemu pas era kampus. Ingat nggak?" "Oh, iya." "Iya." Dira berusaha tersenyum. Bima mengangguk pelan, lalu berkata dengan ragu, "Tadi aku lihat Raka di kafe seberang. Dia sama cewek lain." Dira hanya diam, bukan karena terkejut, tapi karena hatinya tak punya tenaga untuk bereaksi. Seolah semua dugaan yang selama ini ia tahan, akhirnya punya bentuk. Seminggu setelah pertemuan itu, Dira pergi ke Yogyakarta, ke rumah neneknya yang sejuk di pinggir kota, tempat penuh kenangan masa kecil. Ia tak memberitahu Raka, tidak pamit, tidak menjelaskan. Ia hanya menghilang. Hari-hari pertama di Jogja, Dira hanya tidur. Ia mematikan ponsel, menutup laptop, bahkan tak menyentuh pena. Tapi perlahan, lewat suara burung di pagi hari dan teh panas buatan neneknya, ia mulai hidup kembali. Ia mulai menulis tentang kehilangan, tentang kecewa, tentang dirinya sendiri. Bima, tanpa diduga, kembali hadir. Awalnya lewat komentar di blog pribadi Dira, kemudian lewat undangan ke acara diskusi buku. Lalu, tanpa disadari, menjadi seseorang yang rutin mengirimkan kopi pagi ke rumah nenek Dira. "Mungkin kamu butuh teman baca puisi pagi ini," tulisnya di secari kertas. Bima tidak pernah menanyakan tentang Raka. Ia hanya ada. Kadang diam, kadang mendengarkan, kadang mengajak Dira naik motor ke Bukit Bintang hanya untuk duduk. Diam melihat kota dari jauh. Dan di antara keheningan itu, Dira menemukan sesuatu yang berbeda. Cinta yang tenang, yang tidak memburu, yang membiarkan luka sembuh tanpa dipaksa.